أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. أرأيت الذي يكذب بالدين. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? فذلك الذي يدع اليتيم. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. ولا يحض على طعام المسكين. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. فويل للمصلين. Maka celakalah orang yang sholat. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. الذين هم يراءون. Yang berbuat riya ويمنعون الماعون. dan enggan memberikan bantuan. Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang mari belajar surat Al-Ma'un dengan subtema memahami makna surat Al-Ma'un dengan benar. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, semoga kalian dapat memahami makna surat Al-Ma'un dan membaca surat Al-Ma'un tersebut dengan tartil. Surat Al-Ma'un terdiri atas 7 ayat. Surat ini diturunkan di kota Mekah, sehingga termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Surat Al-Ma'un diturunkan sesudah surat At-Takatsur dan merupakan surat yang ke-107 dalam Al-Quran. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Nama surat Al-Ma'un diambil dari ayat ke-7 dalam surat ini. Surat Al-Ma'un berisi pesan tentang rasa kepedulian dan empati terhadap nasib orang yang kurang beruntung. Surat Al-Ma'un mengajarkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Adapun ciri-ciri orang yang mendustakan agama tersebut adalah sebagai berikut. Suka menghardik anak yatim. Menghardik yaitu menyia-nyiakan atau memarahi, membentak, dan mencaci maki. Sedangkan anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh salah satu atau kedua orang tuanya. Tapi jika ada orang yang mengaku beragama Islam tetapi suka menghardik anak yatim, berarti ia sengaja mendustakan agama. Orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Orang yang lalai dalam sholatnya. Sholat adalah ibadah yang menjadi tiang agama Islam. Karena sholat wajib dikerjakan oleh umat Islam dimanapun berada. Sholat merupakan salah satu dari rukun Islam. Dengan demikian, orang yang mengaku Islam tetapi tidak pernah melaksanakan sholat, berarti orang tersebut telah melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia tergolong orang yang celaka. Orang yang sholatnya ria. Ria artinya ingin dipuji. Jadi orang yang melakukan sholat
karena ingin mendapat pujian dan sanjungan dari orang lain, maka sholatnya menjadi fasad atau rusak. Untuk itu, jika kita ingin melakukan ibadah apapun, niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang enggan memberikan bantuan dengan barang-barang yang berguna. Anak-anak, setelah kalian mengetahui isi pesan dari surat Al-Ma'un dan ciri-ciri orang yang mendustakan agama, sekarang mari kita belajar surat Al-Ma'un dan perhatikan juga hukum bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mari kita ulangi sekali lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dalam surat Al-Ma'un ayat pertama ini terdapat beberapa hukum bacaan, yaitu mad lin, karena huruf ya sukun didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Cara membacanya dibaca panjang 2 harokat. Alif lam syamsiyah, karena huruf lam bertemu dengan huruf lam. Cara membacanya adalah memasukkan huruf lam ke huruf lam, sehingga dituliskan huruf lam bertasydid. Mad tabi'i, karena huruf ya sukun didahului oleh huruf dzal yang berharokat kasroh. Cara membacanya dibaca panjang 2 harokat. Mad arid li sukun, karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Cara membacanya dipanjangkan 2-6 harokat. Selanjutnya adalah surat Al-Ma'un ayat 2. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mari kita ulangi sekali lagi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dalam surat Al-Ma'un ayat kedua terdapat beberapa hukum bacaan, yaitu mad tabi'i, karena huruf dzal berharokat fathah berdiri. Cara membacanya panjang 2 harokat. Alif lam syamsiyah, karena huruf lam bertemu dengan huruf dzal. Cara membacanya adalah memasukkan huruf lam ke huruf dzal, sehingga huruf sesudah lam bertasydid. Mad arid li sukun, karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Cara membacanya dipanjangkan 2-6 harokat. Selanjutnya adalah surat Al-Ma'un ayat ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mari kita ulangi sekali lagi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dalam surat Al-Ma'un ayat ketiga ini juga terdapat beberapa hukum bacaan, yaitu mad tabi'i, karena lam berharokat fathah bertemu dengan alif. Cara membacanya adalah dibaca panjang 2 harokat. Alif lam qamariyah, karena lam bertemu dengan huruf mim. Cara membaca lamnya adalah jelas. Mad arid li sukun, karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Cara membacanya dipanjangkan 2-6 harokat. Selanjutnya adalah surat Al-Ma'un ayat keempat. Fawailul lil musallin. Mari kita ulangi sekali lagi. Fawailul lil musallin.
Dalam surat Al-Ma'un ayat keempat ini, terdapat beberapa hukum bacaan, yaitu mad lin, karena huruf ya sukun didahului oleh huruf wawu berharokat fathah. Cara membacanya dibaca panjang 2 harokat. Idgham bila gunah, karena domah tanwin bertemu dengan huruf lam. Cara membacanya adalah tanpa berdengung. Mad arid li sukun, karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Cara membacanya dipanjangkan 2-6 harokat. Selanjutnya adalah surat Al-Ma'un ayat kelima. Alladzina hum an salatihim sahun. Mari kita ulangi sekali lagi. Alladzina hum an salatihim sahun. Dalam surat Al-Ma'un ayat kelima ini terdapat beberapa hukum bacaan, yaitu alif lam syamsiah, karena huruf lam bertemu dengan huruf dal. Cara membacanya adalah memasukkan huruf lam ke huruf dal, sehingga huruf sesudah lam bertasydid. Mad tabi'i, karena huruf dal berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Cara membacanya panjang 2 harokat. Idhar syafawi, karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf ain. Cara membaca mimnya adalah jelas. Ikhfa, karena nun sukun bertemu dengan huruf sod. Cara membacanya adalah samar, dengan mendengung dan ditahan selama 3 harokat. Mad arid li sukun, karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Cara membacanya dipanjangkan 2-6 harokat. Selanjutnya adalah surat Al-Ma'un ayat ke-6. Alladzina hum yura'un. Mari kita ulangi sekali lagi. Alladzina hum yura'un. Dalam surat Al-Ma'un ayat ke-6 ini terdapat beberapa hukum bacaan, yaitu alif lam syamsiah, karena huruf lam bertemu dengan huruf dal. Cara membacanya adalah memasukkan huruf lam ke huruf dal, sehingga huruf sesudah lam bertasydid. Mad tabi'i, karena huruf dal berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Cara membacanya panjang 2 harokat. Idhar syafawi, karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf ya. Cara membaca huruf mimnya adalah jelas. Mad wajib muttasil, karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya dibaca panjang 6 harokat. Mad arid li sukun, karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Cara membacanya dipanjangkan 2-6 harokat. Selanjutnya adalah surat Al-Ma'un ayat ke-7. Wa yamna'unal ma'un. Mari kita ulangi sekali lagi. Wa yamna'unal ma'un. Dalam surat Al-Ma'un ayat ke-7 ini juga terdapat beberapa hukum bacaan, yaitu idhar syafawi, karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf nun. Cara membaca huruf mimnya adalah jelas. Mad tabi'i, karena huruf ain berharokat dhamma bertemu dengan wawu berharokat sukun. Cara membacanya panjang 2 harokat. Alif lam qamariyah,
karena huruf lam bertemu dengan huruf mim. Cara membaca huruf lamnya adalah jelas. Mad arid lisukun, karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Cara membacanya dipanjangkan 2-6 harokat. Nah, sekarang mari kita lafalkan surat Al-Ma'un ini dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Anak-anak, setelah kalian mempelajari video ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Surat Al-Ma'un diturunkan sesudah surat. 2. Surat Al-Ma'un termasuk golongan surat Makkiyah karena. 3. Bagaimana bunyi surat Al-Ma'un ayat ke-5? 4. Sebutkan isi pesan dari surat Al-Ma'un. 5. Sebutkan 3 ciri-ciri pendusta agama. 6. Bagaimana cara membaca kalimat yang bergaris bawah? Jelaskan.